Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah kesalahan hidrasi yang Anda lakukan dapat berdampak buruk pada kesehatan Anda secara perlahan? Dehidrasi dapat membahayakan kapasitas mental Anda, mempengaruhi sistem pencernaan Anda, dan bahkan meningkatkan risiko terkena diabetes. Meski meminum air tampak sepele, namun banyak orang yang kurang memperhatikannya. Oleh karena itu, hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tips berharga dari Dr. Barbara O'Neill untuk membantu Anda meningkatkan hidrasi dan menghindari kesalahan yang dapat memengaruhi kesejahteraan Anda. Mari kita mulai. Barbara menjelaskan bahwa air adalah unsur terpenting kedua bagi kehidupan, setelah oksigen. Meskipun bernapas adalah sesuatu yang tidak disengaja dan kita lakukan terus-menerus, minum air bukanlah kebiasaan yang lazim bagi banyak orang. Padahal, di mana tidak ada air, biasanya tidak ada kehidupan manusia, bukan? Setiap kali saya berbicara dengan orang, saya bertanya kepada mereka, berapa banyak air yang Anda minum sehari? Jawabannya biasanya seperti, jika saya minum air, kaki saya bengkak. Atau, jika saya minum air, saya selalu ke kamar mandi. Permasalahan tersebut, menurut Barbara, menunjukkan air tidak masuk ke dalam sel dengan baik. Jadi, apa solusinya? Pertama-tama, Barbara menyoroti pentingnya natrium dan kalium, yang masing-masing merupakan elemen penting ketiga dan keempat bagi manusia. Ketika ada keseimbangan yang tepat antara kedua elemen ini, tubuh mampu menyerap air secara efektif. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak cukup makan buah dan sayuran, yang merupakan sumber potasium yang sangat baik, dan pada saat yang sama, mereka makan terlalu banyak garam meja. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan. Kadar natrium meningkat sedangkan kadar kalium menurun, yang menyebabkan pembengkakan sel dan akibatnya tekanan darah tinggi. Barbara menyebutkan, garam meja yang biasa digunakan orang hanya mengandung natrium klorida, karena banyak mineral penting lainnya yang hilang selama pengolahan. Bagi yang datang kepadanya dengan masalah hipertensi, Barbara menyarankan penggunaan garam Celtic, karena ini adalah garam laut yang dikumpulkan dengan tangan yang mengawetkan lebih dari 80 mineral dalam komposisinya. Mineral ini membantu air masuk ke dalam sel, sehingga meningkatkan hidrasi yang lebih efektif. Untuk menggunakan garam Celtic, dokter menyarankan memulai dengan meletakkan kristal seukuran biji wijen di bawah lidah sebelum minum air, agar selaput lendir menyerap mineral dan memperlancar hidrasi sel. Kini, ketika orang merasa lelah, mereka kerap meraih secangkir kopi. Namun, ini bisa menjadi kesalahan yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mengimbangi dehidrasi yang disebabkan oleh 1 cangkir kopi, Anda memerlukan setidaknya 5 cangkir air. Jadi, bukan hanya orang yang kurang minum air, tapi mereka juga mengalami dehidrasi akibat minuman yang mereka konsumsi. Banyak orang mengasosiasikan dehidrasi dengan rasa mulut kering. Namun Barbara juga menekankan bahwa kelebihan air liur bisa menjadi tanda dehidrasi lainnya. Jadi, berapa banyak air yang harus kita minum untuk menghindari dehidrasi? Barbara menyarankan perhitungan sederhana. Kita harus mengganti air yang hilang setiap hari. Normalnya, kita kehilangan sekitar 1,5 liter melalui urin, 0,5 liter melalui keringat, 300 ml melalui usus,
dan 200 ml melalui paru-paru. Secara total, tubuh menghilangkan sekitar 2,5 liter air per hari, yang berarti kita harus mengonsumsi setidaknya jumlah tersebut agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Penting untuk tidak mengonsumsi semua air sekaligus, karena dapat menyebabkan buang air kecil berlebihan dan menghambat penyerapan. Untuk itu, Barbara menganjurkan untuk mendistribusikan asupan 2,5 liter sepanjang hari, disertai setiap gelas dengan kristal garam Celtic untuk hidrasi yang lebih baik. Dehidrasi dapat mempengaruhi tubuh kita dalam banyak cara. Pertama-tama, hal ini berdampak pada sistem pencernaan. Tanpa air yang cukup, selaput lendir saluran cerna menjadi kering dan tipis, sehingga mengurangi kemampuannya melindungi lambung dari keasaman dan mempersulit pencernaan. Selain itu, kekurangan air akan mengeraskan tinja, menyebabkan sembelit, dan mengurangi produksi enzim dan cairan lambung yang diperlukan untuk penyerapan nutrisi. Misalnya, salah satu pasien Barbara yang berusia 60 tahun telah menderita sakit perut selama lebih dari 25 tahun dan mengonsumsi antibiotik untuk melawan Helicobacter pylori. Setelah 4 bulan pengobatan tanpa hasil, Barbara menemukan bahwa masalahnya adalah pria ini meminum hampir 1 liter air setiap kali makan, mengencerkan asam klorida di perut, dan mendukung keberadaan Helicobacter pylori. Ketika ia mulai meminum air pada waktu yang tepat, di sela-sela waktu makan, dinding lambungnya menebal, dan asam klorida yang tidak lagi encer mampu menghilangkan keberadaan Helicobacter pylori secara alami. Tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dengan hidrasi yang cukup tanpa memerlukan antibiotik. Saya akan menceritakan kepada Anda kisah tentang seorang pria yang datang ke retret kami dengan 3 masalah: sakit kepala kronis, dada tersumbat, dan nyeri punggung bawah yang hebat. Tahukah Anda bahwa 75% beban yang ditopang oleh punggung ditopang oleh air? Sakit pinggang saat dehidrasi merupakan hal yang cukup umum terjadi. Itu adalah kasusnya. Ketika saya berbicara dengannya, saya bertanya berapa banyak air yang dia minum sehari, dan dia menjawab bahwa dia tidak minum air, hanya Coca-Cola dan kopi. Pada usia 46 tahun, dia sudah mengonsumsi banyak obat penghilang rasa sakit dan kualitas hidupnya buruk. Kami mendorongnya untuk minum lebih banyak air, dan dalam waktu seminggu, sakit kepalanya hilang, sakit punggung berkurang secara signifikan, dan paru-parunya lebih bebas. 2 bulan kemudian, dia muncul dengan senyuman lebar dan sebotol air berukuran 2 liter, sambil mengatakan bahwa dia sekarang minum 3 liter sehari. Barbara juga menyoroti bahwa dehidrasi dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes, karena pankreas membutuhkan air agar berfungsi dengan baik dan menghasilkan hormon yang mengatur kadar gula darah. Jika air tidak mencukupi, produksi hormon-hormon ini akan terpengaruh, sehingga meningkatkan risiko diabetes. Dehidrasi juga mempengaruhi otak. Tanpa air yang cukup, otak kesulitan menjaga konsentrasi, memori, dan kejernihan mental. Selain itu, ketidakseimbangan kimiawi dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan bahkan perubahan suasana hati, seperti mudah tersinggung atau depresi. Dalam kasus yang lebih parah, dehidrasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan kebingungan mental dan kesulitan mengambil keputusan. Efek-efek ini pada otak tidak hanya mengganggu fungsi kognitif, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan
secara umum membuat tugas sehari-hari menjadi lebih sulit dan berdampak negatif pada kualitas hidup. Banyak lansia di panti jompo tidak minum cukup air, dan hal ini tidak diragukan lagi merupakan faktor penyebab penyakit mental dan penurunan fungsi otak. Sekitar 100 kasus baru Alzheimer didiagnosis di Australia setiap minggunya, dan hal ini cukup mengkhawatirkan. Salah satu kasus yang disampaikan oleh Barbara adalah gambaran yang baik tentang bagaimana meminum air dalam jumlah yang tepat dapat membantu otak berfungsi dengan baik. Beberapa tahun yang lalu, seorang wanita berusia 44 tahun berpartisipasi dalam program kami dan membawa ibunya yang menderita demensia. Kami menjelaskan bahwa penderita Alzheimer atau demensia memerlukan pengasuh karena program kami tidak menggantikan perawatan di rumah sakit, namun mengajarkan cara menciptakan kondisi untuk penyembuhan. Ketika sang ibu yang berusia sekitar 70 tahun tiba, dia hanya melihat keluar jendela dan sepertinya tidak mengenali siapapun. Saat berbicara dengan putrinya, kami mengetahui bahwa dia tidak minum air selama 2 hari. Dan karena demensia yang dideritanya, dia berkata bahwa dia banyak minum, namun kenyataannya dia tidak terhidrasi dan tidak pergi ke kamar mandi selama 3 hari. Untuk mengatasinya, kami memberinya ramuan herbal untuk membantunya buang air besar dan mendorongnya untuk minum sedikit air secara teratur. Banyak orang lanjut usia menghindari air untuk menghindari tersedak, namun kami menjelaskan kepada mereka bahwa minum sedikit setiap 2 menit sudah efektif. Dalam waktu 24 jam, wanita tersebut sudah sadar, berbicara, dan berinteraksi dengan normal. Dan putrinya sangat senang melihat peningkatan yang belum pernah dilihatnya dalam waktu yang lama. Barbara memperingatkan bahwa sesuatu yang mengkhawatirkan sedang terjadi di seluruh dunia. Banyak orang tidak hanya kurang minum air putih, tetapi juga menghindari konsumsi garam Celtic dan sayuran hijau, yang merupakan sumber mineral penting. Hal ini ditambah dengan kurangnya paparan sinar matahari, yang membuat tubuh kehilangan vitamin D, berkontribusi pada tidak adanya cukup air untuk mencapai sel. Selain itu, menghindari lemak sehat dalam makanan menyebabkan konsumsi karbohidrat yang tinggi, yang mencegah tubuh mencapai rasa kenyang, sehingga menyebabkan makan berlebihan. Hipertensi, menurut Barbara, bisa disebabkan oleh dehidrasi, kekurangan mineral, vitamin D, dan pola makan yang tidak seimbang. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa rekomendasi penting untuk menjaga kecukupan hidrasi dan memastikan berfungsinya tubuh dengan baik. Pertama-tama, minum air secara teratur itu penting. Kita harus mengonsumsi air putih antara 2 hingga 3 liter sehari, mendistribusikan asupannya agar tidak membebani ginjal dan selalu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dianjurkan juga untuk memasukkan minuman yang menghidrasi seperti air kelapa yang memiliki elektrolit yang membantu menyeimbangkan cairan tubuh. Kedua, sebaiknya konsumsi makanan kaya air seperti semangka, jeruk, stroberi, mentimun, selada, dan zucchini.
yang tidak hanya berkontribusi pada hidrasi, tetapi juga menyediakan vitamin dan mineral penting. Anda juga bisa menggunakan garam Celtic untuk meningkatkan hidrasi. Tempatkan kristal kecil garam Celtic di bawah lidah Anda sebelum minum air. Garam Celtic mengandung mineral seperti natrium, kalium, dan magnesium yang membantu menyeimbangkan elektrolit dan memfasilitasi penyerapan air oleh sel, sehingga meningkatkan hidrasi yang lebih efektif. Penting untuk menghindari minuman yang membuat dehidrasi. Batasi konsumsi minuman yang dapat menyebabkan dehidrasi, seperti kopi, teh hitam, dan minuman beralkohol, karena memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan kehilangan air dari tubuh. Jika Anda mengonsumsi minuman tersebut, pastikan untuk mengimbanginya dengan tambahan asupan air. Sesuaikan hidrasi Anda berdasarkan aktivitas fisik dan cuaca. Saat cuaca panas atau saat berolahraga, kehilangan cairan lebih banyak, sehingga sebaiknya memperbanyak asupan air. Terakhir, perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Mulut kering, air liur berlebih, urin berwarna gelap, atau frekuensi buang air kecil menurun. Urin bening atau kuning pucat biasanya menunjukkan hidrasi yang baik. Sesuaikan asupan air Anda berdasarkan indikator-indikator ini. Dan tentu saja, orang dengan masalah kesehatan tertentu, seperti penyakit ginjal, diabetes, atau penyakit jantung, memiliki kebutuhan hidrasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika Anda menderita salah satu kondisi ini, penting bagi Anda untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan untuk menyesuaikan jumlah air yang harus Anda konsumsi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus Anda. Dan sekarang saya ingin tahu pengalaman Anda. Berapa liter air yang Anda minum sehari? Apakah Anda sudah mengikuti saran yang kami bagikan di sini hari ini? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar dan kirimkan video ini ke teman-teman dan keluarga tersayangmu agar mereka juga dapat memanfaatkan elemen penting ini dalam hidup kita. Air